Oke, kita akan lanjut project yang sebelumnya sudah kita bikin. Di video Blender sebelumnya kita sudah membuat model dari podium desain kita. Nah, di video kali ini kita akan masuk ke texturing dan lighting. Oke, jadi pemberian tekstur dan pencahayaan. Kita akan mulai dari texturing dulu, tapi sebelum kita mulai ke bagian texturing, kita ubah dulu render engine-nya. Di render properties di sebelah sini itu ada render engine yang akan kita ubah ke cycles. Jadi render engine cycle ini akan membuat tampilan atau hasil dari 3D kita jadi lebih lebih bagus dari segi pencahayaan dan teksturnya. Setelah kita ubah ke cycles, kita masuk ke workspace shading. Oke, jadi kita klik di sini yang di atas ini. Oke, jadi ini adalah tampilan dari workspace shading. Di sini tempatnya kita memasang tekstur. Sebenarnya sih kalau kita mau ngasih warna, sebenarnya di sini bisa ya, di material properties. Kita tinggal klik, kemudian tambahkan material, lalu kita ubah di sini ada warnanya dan lain sebagainya. Nah, bedanya dengan shading ini, dia lebih kompleks ya. Tekstur pertama yang akan kita buat adalah tekstur gelas akrilik gitu ya. Jadi kita akan coba bikin kayak kaca akrilik gitu. Nah, di sini ada node editor. Di panel ini namanya node editor. Jadi kita akan menggunakan nodes ya. Nodes tekstur, dimana kita menggunakan node ini kemudian menghubungkannya satu sama lain untuk membuat suatu tekstur. Di sini kalian bisa menambahkan node dari add sini, atau kalian bisa klik shift A. Oke, untuk node pertama kita gunakan tekstur koordinat. Kita klik aja tekstur koordinat. Nah, kemudian kita gunakan mapping. Oke. Kemudian kita tambahkan noise texture. Color ramp. Dan yang terakhir bump. Oke, jadi di sini saya tidak akan menjelaskan satu-satu karena saya sendiri sebenarnya dalam soal teori agak kurang paham. Tapi yang jelas di sini di setiap node ini ada fungsinya masing-masing. Misalnya noise texture ini berguna untuk membuat tekstur noise atau titik-titik gitu. Oke. Kemudian di sini ada color ramp untuk mengubah warna, dan bump untuk membuat permukaan kita atau permukaan objek agak sedikit menonjol gitu. Oke. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menghubungkan seluruh node yang ada di sini. Oke. Jadi cara untuk membuat kaca akrilik adalah kita pasang dulu di sini materialnya. Oke. Jadi di sini di tekstur koordinat sini yang di objek kita tarik ke vektor mapping. Oke. Nah, kemudian setelah itu yang vektor ini yang di mapping kita tarik ke vektor yang ada di noise texture. Kemudian yang vec yang ada di noise texture ini kita tarik ke vec yang ada di color ramp. Nah, setelah itu kita jadi setelah itu kita tarik color yang ada di color ramp ini ke
height yang ada di bump. Oke. Nah, terakhir yang ada di bump ini normals kita hubungkan ke normals yang ada di sini. Oke. Nah, ntar hasilnya bakal seperti ini. Ini belum jadi. Tunggu sebentar. Oke. Ini belum jadi karena ini masih terlihat seperti apa ya? Seperti batu gitu. Nah, sebenarnya untuk membuat kaca itu sangat mudah ya. Tinggal kalian tarik yang ada di sini transmissionnya, kalian setel ke 1. Nah, sudah jadi seperti kaca ya. Nah, masalahnya dia tekstur masih begini. Oke. Jadi di sini kita akan memainkan noise texture. Di sini agar noise-nya itu jadi lebih kecil, kita akan setel scale-nya menjadi 1 juta. Oke, jadi seperti ini. Kemudian detailnya kita setel ke 16. Dan kita coba ke display render preview. Kita tambahkan pencahayaan dulu. Oke. Jadi ini sudah jadi tekstur kaca akriliknya. Ketika dia masuk ke render preview, dia hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita lanjut untuk membuat tekstur batu. Oke, jadi saya akan memasangkan tekstur batu ini untuk latarnya. Oke, jadi kita klik dulu latarnya, kemudian klik new. Apa aja sih yang harus kita butuhkan? Apa saja yang kita butuhkan untuk membuat material batu ini? Oke. Untuk membuat material batu ini sebenarnya agak sedikit sulit. Kalian bisa mengikuti note apa saja yang saya gunakan di sini, oke? Oke, jadi di sini ada satu note yang akan kita gunakan, satu note yang berbeda, yaitu namanya mix RGB. Ini fungsinya apa? Fungsinya untuk mencampurkan antara tekstur yang ini, kelompok tekstur yang ini, dengan tekstur yang akan kita buat nanti. Oke, jadi kita tambahkan saja dulu ini mix RGB-nya. Oke, sekarang kita akan membuat pola tekstur yang kedua di bawah sini. Kita gunakan tekstur koordinat, noise texture, kemudian mapping, terus ada Voronoi texture,
Oke, kita taruh di sini. Kita tambahkan color ramp lagi di bawah, dan terakhir bump untuk memberikan kesan tekstur yang timbul. Oke, jadi ini adalah node yang akan kita gunakan untuk membuat tekstur batu. Pertama-tama kita sambungkan tekstur koordinat yang objek ke vektor yang ada di mapping. Kemudian yang di sini kita sambungkan ke sini, dan yang di bawah kemudian ini kita taruh bawah. Oke, jadi noise texture kita hubungkan ke color ramp. Kemudian Musgrave texture ini kita sambungkan ke mix RGB yang color 1. Oke, jadi yang atas. Nah, yang bawahnya kita pakai color ramp. Nah, jadi dia menghubungkan dua tekstur. Oke. Kemudian yang mix RGB ini kita sambungkan lagi ke color ramp, dan kita sambungkan color rampnya ke base color untuk menggantikan sistem warna. Nah, sekarang kita akan membuat efek timbulnya. Ini kita gunakan yang objek, kita sambungkan saja ke sini. Kemudian noise texture kita sambungkan ke vector mapping. Yang mapping kita sambungkan ke noise texture, dan seterusnya. Oh ya, yang di noise texture ini jangan lupa yang F1 ini kita ganti ke distance to edge. Kemudian kita sambungkan. Di sini mix RGB-nya kita hubungkan juga ke height yang ada di sini, yang ada di bump. Nah, normal yang ada di bump yang satu ini kita hubungkan ke normals yang ada di bump kedua, dan bump kedua ini kita sambungkan ke sini. Oke. Kita sudah selesai menghubungkan semua node-nya. Sekarang kita akan mengatur atau menyeting semua node yang ada di sini. Jadi seperti biasa, detail yang ada di sini kita ganti ke 16, yang di bawah juga. Kemudian scale kita ganti ke 7,3. Untuk scale noise texture-nya kita ganti ke 6, dan distortion-nya ke 0,2. Kemudian di noise texture-nya kita ubah scale menjadi 20.000. Di sini kita ganti ke 16.000. Untuk bump yang ada di sini kita ubah ke 0,25, dan yang di sini 0,1. Fake yang ada di mix RGB kita ganti ke 0,7. Oke, sekarang kita coba ke render preview. Oke, ini mungkin agak berat ya. Oke, dia masih seperti ini. Kita geser color ramp-nya yang sebelah sini, kita persempit. Kemudian yang di sini juga kita geser. Nah, jadi hasil dari tekstur batu kita akan menjadi seperti ini ya.
dia sedikit memiliki distorsi dan memiliki efek timbul. Sekarang kita menuju ke tekstur yang terakhir, yaitu tekstur batu marble. Ini juga sedikit sulit dan berat, jadi kalian bisa ikuti saja settingan yang akan saya buat nanti. Oke, jadi di sini sudah ada tekstur batu marble ya. Karena memang ini sedikit berat, jadi saya menyetingnya di over ya. Nah, dia hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Oke, ini marble-nya mungkin nggak kelihatan. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Kayak ini tekstur marble ya, berat sekali. Oke, kalian bisa ikutin settingannya yang ada di sini. Kalian tinggal pause, kemudian kalian lihat di sini ya. Oke, jadi begitulah cara menambahkan tekstur di software Blender ya, kurang lebih kayak gitulah. Oke, jadi ini adalah penampakan podium desain kita setelah kita berikan tekstur ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian pencahayaan. Kita ke World Properties yang ada di sini. Kemudian yang color ini kita ganti ke Sky Texture. Nah, di Sky Texture ini Sky Texture ini sebenarnya lebih bagus ya untuk pencahayaan, tapi balik lagi ke penggunaannya. Tapi untuk saya pribadi, saya lebih sering menggunakan Sky Texture ini karena Sky Texture ini memberikan pencahayaan ke satu dunia 3D ini. Di sini bisa kita lihat, kita ke render preview. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini untuk Sky Texture ya. Nah, untuk Sky Texture hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Jadi dia akan menyinari seluruh dunia yang ada di project Blender kita. Oke, setelah kita selesai memodel dan mentekstur 3D kita, sekarang waktunya kita render. Jadi cara merendernya, kita ke render properties dulu, kemudian kita setting sini di Blender versi 3 ke atas. Kita bisa menemukan dua panel ini, ada viewport dan render. Nah, untuk output rendernya kita setting di panel render aja. Jadi max samplesnya kita turunin, jangan 4000 karena ini benar-benar berat banget. Biasanya saya setelnya ke antara 64 ataupun 32. Setelah kita setting output render, kita tinggal klik di sini yang di render ini, kemudian kita render image, atau pencet F12. Nah, mungkin segitu aja dulu pembahasan mengenai podium design dari saya. Memang sedikit belibet, saya akui. Ini sebenarnya project yang sangat bukan sangat sih, tapi termasuk project yang agak berat untuk level pemula. Tapi nggak apa-apa, kita belajar soal texturing dan lighting itu lumayan lah. Jika kalian bisa menguasai texturing dan lighting,
kalian bikin apapun itu hasilnya bisa jadi bagus. Oke, jadi mungkin kita akhiri sesi podium desain ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita bertemu lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton.